Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Di video kali ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan mobil untuk menuju ke Kabupaten Gunung Kidul dari Jalan Jogja Solo melalui Jalan Baru Sleman Gunung Kidul. Selain Jalan Jogja Wonosari melalui Bukit Patuk, banyak alternatif yang bisa teman-teman lalui untuk menuju ke wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya adalah jalur Pogoharjo hingga Gayam Harjo sampai dengan Pelayan Gunung Kidul. Beberapa ruas jalur alternatif ke Gunung Kidul memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang memiliki tanjakan yang cukup terjal, ada yang memiliki tanjakan yang landai, juga ada beberapa yang memiliki tanjakan berkelok-kelok dan dengan kemiringan yang cukup tajam. Pembangunan jalan tembus Gunung Kidul Sleman yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini baru tersambung sekitar 19 km dari rencana sepanjang 28 km, sehingga masih harus dikerjakan kurang lebih sepanjang 9 km. Pembangunan jalan tembus Sleman Gunung Kidul ini akan terus dilaksanakan dan ditargetkan selesai tahun 2026. Kali ini kita akan mencoba melewati jalur alternatif ke Gunung Kidul yang memiliki pemandangan dan juga melewati banyak sekali objek-objek wisata. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini lain dari yang lain. Di bulan puasa ini saya menggunakan kendaraan roda 4 ya. Biasanya kita jalan-jalan dengan motor, hari ini kita menggunakan kendaraan roda 4. Nah, saat ini saya berada di jalur utama Jogja Solo. Sudah posisi di Prambanan ya teman-teman. Jadi saya sudah berada di Prambanan, ini sudah
berada di jalur sekitar Bong Supit ya, Bong Supit yang terkenal ya, yang di Prambanan ya teman-teman. Nanti kita akan hari ini akan mencoba menuju ke Gunung Kidul menggunakan kendaraan roda 4. Nanti kita akan melewati jalur jalan baru dan juga jalur menuju ke Tebing Breksi yang merupakan saat ini merupakan salah satu jalur alternatif yang bisa teman-teman gunakan untuk menuju ke Gunung Kidul dan nanti bisa ketemu dengan jalan baru ya teman-teman. Kita juga sudah mengaktifkan aplikasi Ulisi ya teman-teman. Aplikasi Ulisi sudah saya aktifkan, nanti rutenya juga kecepatan saya nanti kemiringan akan terlihat juga ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menampilkan di video saya ya. Nih saat ini saya sampai di pertigaan dekat Candi Prambanan teman-teman. Ini kita akan mengambil ke arah kanan. Kalau kita lurus ke sana menuju ke Solo ya teman-teman. Dan di sebelah depan kiri saya ini adalah lokasi Candi Prambanan. Ini terlihat di depan saya ada truk, ini kayaknya pengangkut uruk tol ini. Dari pertigaan ini ya teman-teman, kalau teman-teman dari arah Jogja ini ke kanan, ini nanti kita akan menelusuri jalur Prambanan Piungan ya teman-teman. Di depan saya ini adalah merupakan jalur Prambanan Piungan. Dan di sebelah kiri ini merupakan pasar Prambanan ya teman-teman. Ini yang dulu sebelumnya bukan ini ya, ini sudah baru ya. Jadi pasar Prambanan yang baru ini seperti ini. Dan di depan ini kita akan melewati pintu perlintasan rel kereta api di sebelah selatan pasar Prambanan. Perlu teman-teman ketahui untuk jalur jalan tembus Gunung Kidul saat ini di tahun 2024 ini nanti kita sambil menunggu ya teman-teman pengerjaan lanjutannya di sekitar ruasnya mana ya, karena saya juga belum dapat informasi pengerjaan untuk lanjutan. Yang jelas nanti dipastikan dari exit tol di Bokoharjo ya, exit tol Jogja Solo itu nanti akan langsung ketemu. Kita nanti akan lewat ya. Jadi kita akan melewati exit tol Bokoharjo yang belum dibangun juga. Tapi untuk jalan tembusnya sudah dibangun. Nanti kita lihat ya, sekitar dari sini itu sekitar 2 sampai 3 km ya dari pertigaan Prambanan tadi ya. Ini ke arah Piungan teman-teman. Nah, di depan sudah terlihat papan nama ya, mengarah ke Ratu Boko, Piungan dan Wonosari ya teman-teman. Di jalur ini jalannya cukup lumayan lebar ya, bisa untuk bis-bis besar. Dan biasanya dari luar kota itu, misalnya dari arah Solo itu ke Gunung Kidul, biasanya memang melewati jalur ini. Kemudian mereka akan naik melalui Patok ya. Di hari ini nanti kita tidak melewati Patok ya, kita akan menyusuri di jalur wisata. Jadi nanti ada Tebing Breksi, kemudian Candi Ijo, Obelix Hill gitu ya, nanti akan kita lewati jalurnya. Nah, di sini juga ada ya yang objek wisata Candi Boko. Teman-teman tinggal berhenti di depan ini ya, ini sudah ada papan namanya juga ya. Untuk Ratu Bokonya bisa ke arah kiri sini teman-teman ya, nanti bisa naik ya. Bisa parkir dulu ya. Nah, di sini di depan kiri ini ya. Jadi teman-teman, bagi yang ingin berwisata memang cukup banyak ya destinasi wisata khusus di Prambanan ini juga. Selain warisan dunia di Prambanan itu, teman-teman juga bisa ke Candi Boko ya. Kemudian
juga nanti di Candi Ijo ya, itu peninggalan-peninggalan candi yang zaman dulu ya, itu memang sudah ada sejak dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk jalan tembus Gunung Kidul yang sudah jadi di Bokoharjo ini sekitar 1,275 km. Nanti mungkin kita tidak melewati ya teman-teman, kita maksudnya tidak masuk ke jalur jalan barunya ya, nanti akan saya perlihatkan saja dengan drone ya teman-teman. Jadi nanti ketika sudah sampai di lokasi, nanti akan saya perlihatkan dengan menggunakan drone ya, jalur jalan baru yang sudah jadi. Ini sebentar lagi kita akan sampai ya teman-teman di exit tol, calon exit tol di Bokoharjo, dan juga yang bertemu dengan jalan tembus ke Gunung Kidul ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah sampai ternyata. Ini yang sebelah kiri ini, kita masuk sebentar ya biar tahu teman-teman. Ini sebelah kiri ini adalah jalan tembus ya ke Gunung Kidul. Nah ini besok teman-teman bisa ke Gunung Kidul lewat sini teman-teman. Nah ini ke sana nanti, tapi belum nyambung ya. Ini belum nyambung, hanya sampai di tebing Banyunibo. Kalau enggak kita aja ini teman-teman, kita lewat sini. Nanti ini saya coba dengan kendaraan bermobil ya. Nanti kita akan, kalau tidak ditutup jalannya, kita akan lewat di rutenya jeep ya teman-teman. Jadi keluarnya di rute jeep nanti akan kita coba ya, mudah-mudahan bisa nyambung. Terus kemudian kita nanti lewat jalan bukan corblok ya nanti, tapi kayaknya bisa sih dilalui dengan mobil. Kemarin saya sempat nyoba, dan ini jalan tembus yang sudah jadi ini ya, mudah-mudahan tidak ditutup. Kayaknya nggak ditutup ya. Ini kita bisa lanjut teman-teman, bisa lanjut. Nanti kita akan berbelok ke arah objek wisata Banyunibo ya teman-teman. Tadi rencananya saya mau lewat yang di ini ya teman-teman, di jalur sebelah selatan lagi, tapi ternyata ini saya putuskan untuk melewati jalan baru ini sepanjang 1,275 km ya. Kemudian kita akan ambil ke arah kanan nanti setelah mentok. Ini kan mentok di tebing Banyunibo, kemudian kita akan ke arah kanan untuk masuk ke jalur jeep ya. Jadi di sini itu ada jalur jeep, mudah-mudahan dibuka. Kayaknya dibuka ya. Oh dibuka. Jadi ini jalur jeep dulunya dan terpotong jalan baru ya teman-teman. Nah ini jalur jeepnya, sini kita akan lewat ini. Ke kanan ini bisa, tapi ini kalau besok bagi alternatif aja teman-teman, mudah-mudahan bisa lewat ya. Ternyata turun teman-teman, ngambil batu sepertinya. Oh iya betul, itu ada di bawah itu ya, ngambil batu yang di tebing tebing Banyunibonya. Nah kita lewat sini ya teman-teman biar tahu jalurnya. Nanti setelah jalan baru itu terputus, dan ini nanti kita akan menyambung di jalur yang menuju ke tebing bersih ya teman-teman. Ini kita ambil ke arah kanan. Ini sebenarnya objek wisata ya teman-teman. Jadi masuk kawasan objek wisata yang sering digunakan untuk jeep-jeep wisata ya. Ini jeep-jeep wisata biasanya muter-muter sampai sini ya. Nah ini lewat sini, kita ambil kanan kiri ya. Ini mungkin jalurnya seperti ini ya. Jadi untuk alternatif ya teman-teman. Biasanya saya pakai motor soalnya, dan ini yang saya lalui itu sama ya, sama dengan yang biasanya saya gunakan dengan kendaraan bermotor ya. Nah ini nanti jalurnya akan menyambung dengan jalur yang menuju ke tebing Breksi. Untuk jalan baru yang tadi yang sambungannya itu nanti akan terus ke arah selatan ya teman-teman. Nanti akan berada di lereng-lereng perbukitan ya. Jadi akan ada di lereng-lereng perbukitan, membuat jalur baru, bukan menggunakan jalur yang sudah ada ya. Jadi akan menggunakan jalur baru teman-teman rencananya dari desainnya ya.
sudah sampai ya teman-teman. Itu di depan itu adalah jalur yang menuju ke tebing Breksi. Ini biasanya teman-teman itu dari arah kanan sana ya teman-teman. Jadi dari arah kanan sana, karena kita tadi melewati jalan baru sehingga kita menggunakan jalur yang tadi ya. Nah ini sudah mulai naik teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melihat kemiringan dari hasil pengambilan data dengan menggunakan aplikasi UDC ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kebetulan saya menggunakan kendaraan yang ber-cc 1000 ya. Ini saya menggunakan kendaraan Xenia 1000 cc tahun 2010. Ini saya gunakan dengan AC nyala. Ini saya menuju ke tebing Breksi dan naik. Nanti kita akan menuju ke arah Gunung Kidul. Ini sudah sampai di desa Sambirejo ya, balik desa Sambirejo. Dan ini jalannya cukup bagus ya, corblok ya teman-teman. Dan besok itu dari tebing Banyunibo ketemunya di daerah sini teman-teman. Ini di sebelah kanan ini ada plakatnya ya. Nah ini di sebelah kanan sini teman-teman. Ini plakatnya sudah ada bahwa sudah dibebaskan tanahnya. Besok rencana akan dijadikan jalur baru ya, jalan tembus yang ke arah Gayam Harjo teman-teman. Tanjakannya lumayan panjang, nanti kita lihat di hasil di aplikasi ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa terbaca. Ini kayaknya agak berat nih saya teman-teman, ini naik terus teman-teman. Jadi naiknya lumayan nanjak gitu ya. Nah ini naik terus. Ini saya menggunakan gigi 2 ini dengan AC teman-teman. Takut gak kuat. Kita naik terus, dan di depan nanti kita akan ketemu dengan wisata tebing Breksi teman-teman. Selain itu tadi saya lupa teman-teman, di akhir jalan tempuh yang sudah jadi tadi ada namanya candi apa ya, lupa saya. Oh Candi Banyunibo ya, Candi Banyunibo ya, ada di sana, lupa saya di sana. Jadi ada objek wisata. Nah kita sudah sampai ya. Di depan ini tebing Breksi dan juga ada Candi Barong juga. Ini di sebelah kiri, ini bisa masuk ke arah kiri. Ternyata tanjakannya lumayan teman-teman. Saya dengan gigi 2 ya. Depan kiri ini teman-teman bisa melihat tebing Breksi. Nanti saya coba akan saya tampilkan juga video drone-nya. Kemarin sudah sempat mengambil ya. Dan terus ke depan kita akan di pintu masuk ini kiri ini ya teman. Kita ke depan nanti akan ketemu dengan Candi Ijo teman-teman. Jadi wilayah Sleman ini memang banyak terdapat candi ya. Ini saja yang ditemukan ya teman-teman. Mungkin barangkali ada juga yang belum ditemukan, itu bisa jadi masih ada gitu ya teman-teman. Jadi masih ada candi-candi yang belum ditemukan, itu bisa jadi ya. Kita akan sampai di Candi Ijo. Nanti kita cek. Ini kalau saya lihat ini masih naik terus ya, di ketinggian elevasinya ini kita di 370-an di atas permukaan air laut ya teman-teman. Jadi kita berada di sekitar 370 meter ya di atas permukaan air laut. Berarti Candi Ijo ini ya, kompleks Candi Ijo ini sekitar berapa ini, naik terus, masih naik terus teman. 78 ini di depan ini ya, depan kiri ini Candi Ijonya. Ini 85,
Kita lihat di ini ya, ketinggian teman-teman di bawah itu ya nah ini berada di 400, hampir 400 ya, betul teman-teman. Jadi ini berada di sekitar 400 meter di atas permukaan air laut Candi Ijo ini. Nah, Candi Ijo ini berada di sekitar 400 lebih, ini 411 meter di atas permukaan laut. Nah, ini teman-teman ya, objek-objek wisata yang bisa teman-teman kunjungi di jalur yang kita lalui. Nah, kalau kita melihat rencana jalur barunya itu tidak mengikuti jalur ini ya, tadi berada di kanan saya jauh sana ya, jadi di lereng sana. Jaraknya dari sini saya belum tahu persis ya, karena saya belum dapat informasi koordinatnya. Nanti kapan-kapan kalau menemui akan saya gambarkan koordinat secara detail itu. Nah, ini masih torblok teman-teman, dan jalannya cukup lumayan bagus juga. Ini nanti kita juga akan melewati objek wisata Obliksil ya teman-teman. Jadi kita melewati objek wisata Obliksil. Ini ternyata kendaraan saya miring-miring, ikut miring teman-teman. Jadi kelihatan suspensinya miring gitu ya. Berbeda dengan kalau pakai kendaraan bermotor nggak terlalu kelihatan ya. Kalau ini kelihatan nih teman-teman dari kap mobilnya. Nih, saya juga pernah mengambil drone di daerah sini teman-teman. Nanti kita tampilkan juga, mudah-mudahan nanti bisa lengkap ya di jalur ini, bisa tampil semua. Juga banyak kafe-kafe dibuat ya teman-teman untuk wisata-wisata, selain yang lebih besar itu yang kayak Oblik ya. Oh, ini agak naik ternyata teman-teman, saya kaget nih. Ini masih corblok teman-teman. Terakhir corbloknya di sini teman-teman. Ini sudah aspal lagi teman. Dan ini tidak terlalu mulus karena ini kayaknya ada ditambal-tambal gitu ya. Sepertinya di jalur ini terlalu sempit teman-teman ya. Kalau untuk berpapasan mungkin agak kesulitan ya, karena harus yang salah satu mepet ya. Bisa dilalui mobil ya, ini yang jelas bisa dilalui mobil. Nanti kita lihat ya teman-teman.
sekalian, di sini melewati lereng ya, lereng-lereng perbukitan di Gunung Kidul ya. Ini belum sampai Oblix ya teman-teman. Nanti sebentar lagi kita akan sampai di Oblix. Oblix Hill, Bukit Klumpret kalau nggak salah dulu namanya. Kita lihat ya jaraknya sampai di Gading Jalan Barunya berapa kilo gitu ya, nanti kita cek. Turun terus ketemu di jalur menuju Oblix Hill gitu. Sepertinya masih ramai teman-teman kalau di akhir pekan. Sampai teman-teman di Oblix Hill-nya ya, salah satu objek wisatanya Oblix Hill. Nah ini tinggal teman-teman bisa ke arah kanan ya, masuk ke kanan. Oh ini ada penyempitan di sini, ternyata ada perbaikan gurung-gurung jembatan ya teman-teman. Setelah melewati jalur ke Oblix ya, tadi sudah sampai Oblix. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ini sudah mengarah ke Gayam Harjo, ya, ke jalan tembus ke Gunung Kidul ya. Ini jalurnya masih sama, berupa aspal ya teman-teman, aspal yang tidak cukup bagus ya, bergelombang, dan jalurnya cukup untuk kendaraan roda 4 ya. Hanya kalau berpapasan harus saling menunggu bergantian ya teman.
sudah ketinggiannya masih di sekitar 300 meter di atas permukaan laut, jadi masih berada di perbukitan nih kita. Ini bisa lihat di depan teman tuh, tower-tower depan itu ya. Ini kita turun teman. Kenapa saya nggak banyak ngomong teman-teman, ini karena jalannya saya banyak ngerem ya teman-teman, banyak ngerem karena tidak menggunakan motor ya, jadi menggunakan mobil lebih saya konsentrasinya berbeda ternyata. Nah, ini turun terus ini sekarang, teman-teman bisa lihat dari rute yang ditampilkan di layar ya, itu kelihatan bukitnya, jalurnya turun ya, berkelok-kelok, kemudian sudut kemiringannya juga berbeda ya. Kita putar sambil turun, masih turun terus teman-teman. Ini pertigaan yang sering terlihat ada papan nama menuju ke Obrix ya. Nah, teman-teman biasanya kalau dari arah selatan ini masuknya lewat sini teman-teman. Ini saya karena dari arah utara, itu di depan ada plakatnya ya, yang tadi. Nah, kita ambil kiri ya teman. Ini sudah mengarah ke pertigaan di Gayam-Harjo ya teman-teman. Yang merupakan titik awal jalan baru ke Gunung Kidul teman-teman. Yang sudah jadi itu memang baru, sudah di Gunung Kidul sudah selesai semua, dari nanti dari pertigaan ya di Gayam-Harjo itu nanti sampai Gading. Nah, nanti kita akan coba lewati semuanya teman-teman, dari Gayam-Harjo sampai dengan Gading, dan mungkin video saya nanti cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan juga teman-teman yang pengen lihat bisa skip, mungkin bisa lihat jalur mana untuk mengetahui lokasinya sambil melihat dinah rutenya teman-teman. Sesungguhnya nih teman-teman ya, bisa menikmati, melihat, dan juga datanya juga ada ya, tinggi rendahnya, kemiringannya, bisa sebagai gambaran ya bahwa lokasi ini seperti ini ya. Cukup lumayan di sini, nanti setelah nanjak ke kiri langsung belok kanan teman-teman. Ini nanjak ke kiri langsung kita ambil kanan, naik terus teman-teman.
tanjakannya lumayan teman-teman. Oke, kita sudah hampir sampai di pertiganya yang terakhir proyek dari jalan tembus yang ada di Gunung Kidul teman-teman. Nah, di depan ini teman-teman pertiganya sudah ada papan namanya juga. Kalau ke kiri ini bisa ke Klaten, ke kanan bisa Ngelanggeran, Patok, dan Pelayan. Nanti teman-teman sudah menyambung, kita ambil ke arah kanan teman-teman. Nah, ini mulai jalan barunya di sini ya teman-teman. Jadi yang sambungannya dengan Bogoharjo belum dibangun, rencananya dilanjutkan tahun 2024 ini juga. Lini masanya itu tahun 2026 atau 2025 itu selesai ya. Lini masanya mudah-mudahan lancar dan bisa tersambung ya untuk sebagai alternatif selain di Jogja Wonosari lewat Patok. Dan kalau teman-teman lewat jalur ini cukup ya teman-teman, di sini cukup dalam atau tajam ya. Jadi selisih ketinggiannya dari yang di Gayam Harjo tadi ini turun sampai di jembatan. Nanti kita akan ketemu dengan jembatan itu hampir sekitar 100 meteran selisih ya, atau beda ketinggian. Nah, di depan ini kan merupakan jembatan batas dari Sleman dan Gunung Kidul. Makanya oleh pemerintah DIY itu dinamakan Sembada Handayani. Sembada itu Sleman, Handayani itu Gunung Kidul. Jadi ini jalur ini adalah perbatasan Sleman Gunung Kidul. Nah, kita sudah masuk Gunung Kidul sekarang. Sudah masuk Gunung Kidul dan ini kita akan naik terus ya. Ini merupakan tanjakan dan rutenya cukup kalau untuk harian ya saya kira lumayan lah gitu ya. Perbedaannya dengan Patok mungkin hanya di sini ya teman-teman sementara. Besok kalau sudah ada sambungannya yang 8 km itu mungkin beda lagi, karena besok rutenya kita juga belum tahu seperti apa, yang jalur baru yang belum dibangun. Kalau yang sekarang yang sudah jadi seperti ini, kalau untuk kendaraan pribadi saya kira aman, biasa ya. Ini yang jalur ini cukup aman dan melewati wisata ya. Nanti kita juga akan melewati kawasan Gunung Api Purba dan juga jembatan Kedung Kandang yang di bawahnya ada air terjun ya, yang dulu terkenal tapi sekarang air terjunnya berbeda bentuknya teman-teman ya. Ini terasa sekali ini naiknya teman. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah bebatuan yang sering digunakan untuk penelitian. Nah, mahasiswa itu biasa penelitian di sini untuk meneliti bebatuan yang ada di sini teman-teman. Sudah hampir sampai di perempatan Tawang teman-teman. Di depan ini, di sini ada satu SPBU ya, tadi saya lupa. Teman-teman bisa mengisi di SPBU yang kecil tadi ya. Itu Pertamax, jadi hanya Pertamax saja. Nah, di depan ini adalah perempatan Tawang, sekarang jadi perlimaan ya, karena sudah ada 5 cabang. Kita akan mengambil lurus
melewati jalan barunya. Kalau ke arah kiri bisa ke lokasi Ngelanggeran ya, wisata Ngelanggeran. Kita akan ambil lurus. Nah, ini juga jalan barunya. Ini sudah jadi sekitar tahun 2021 atau 22 ya, lupa saya. Yang ruas Tawang Ngalang. Dan nanti kita akan melewati terminal terpadu Ngelanggeran yang sedang dibangun dan belum selesai ya. Kayaknya mau dilanjutkan juga di tahun ini. Nanti kita lihat infonya lebih lanjut. Kemarin sudah beberapa kali saya expose, saya videokan hasil akhir ya di pembangunan tahun 2023. Teman-teman, kita hampir sampai di perempatan Ngelanggeran yang ada terminal terpadunya. Ini sebelah kanan saya. Nah, di sebelah kanan ini ada terminal terpadu ya. Ini di depan kanan ya. Nanti kita coba tampilkan juga. Ini depan kanan ya. Ini belum jadi 100%, tapi sudah struktur awalnya sudah ada ya, sudah terlihat bentuknya gitu ya teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Kedung Kandang, jembatan Kedung Kandang yang kemarin digunakan untuk dipusatkan peresmiannya ya teman-teman. Ini kalau sore hari harusnya banyak orang ya teman-teman, ngabuburit, apalagi sekarang bulan puasa ya. Ini saya ngambil di tanggal 25 Maret di sore hari ya teman-teman. Ini saya perlihatkan, ini sudah jam setengah 5 sore. Nah, ini jalurnya cukup bagus ya teman-teman ya, cukup halus, bisa jadi alternatif juga ya teman-teman yang nanti mau ke Gunung Kidul. Tidak semua masuk patok tapi bisa lewat sini, walaupun tadi sempat melewati jalur Breksi ya. Nah, ini adalah jembatan yang kemarin sempat saya expose beberapa kali sejak pembangunannya, dan ini sudah mulai ada penjual teman-teman, persiapan. Biasanya ramai ya, sore ini ramai sekali biasanya. Sudah mulai penjualnya berdatangan satu-satu teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini di Kedung Kandang, nanti kita juga akan melewati jembatan satu lagi ya, yaitu di Bobong ya. Ini juga sudah banyak yang menggunakan jalur ini ya sebagai alternatif untuk ke arah Sleman, Gunung Kidul ke Sleman, Sleman ke Gunung Kidul. Dan ini sudah banyak mobil-mobil juga ya, atau banyak juga yang memang menyempatkan ya ke ruas Bobong ini untuk melihat jalan barunya teman-teman. Nah, kalau yang dulu itu jalurnya ini di depan kiri, ini ke arah kiri teman-teman. Nah, ini menuju ke Ngelanggeran yang ke kiri ini. Kita akan terus lurus, dan di depan sana ada pertigaan juga. Itu yang ke kanan itu bisa ke Sambi Pitu ya teman-teman. Di depan kanan bisa ke Sambi Pitu. Kita akan lurus, kita akan melewati Ngalang teman-teman. Jadi Ngalang Gedang Sari ya.
Dan di depan ini adalah jembatan Bobong teman-teman, yang kemarin sempat ambles ya, tapi sudah diperbaiki. Di sebelah kanan saya ini ya. Kita akan lurus terus. Nanti kita akan melewati yang ruas Bobong sampai Ngalang ya, Ngalang Gedang Sari di depan ini. Nah di daerah sini kan ada sentra topeng ya. Nanti pengrajin topeng juga ada di sini teman-teman. Kita lurus, ini perempatan ya. Ini kalau ke kanan kita bisa nyambung ke jalur yang menuju ke Sambi Pitu ya, yang ke kanan. Kita lurus teman-teman dan kita ketemu jembatan lagi. Dan di sini ternyata banyak jembatan ya. Tadi dari sana aja sudah ada jembatan Dayani, jembatan Kedung Kandang, Bobong, kemudian ini kayaknya namanya jembatan Tawang teman-teman. Nanti diberi nama jembatan Tawang kalau di plakatnya, kemarin sempat saya lihat. Ya betul, Bobong ya, jembatan Bobong ternyata. Namanya jembatan Bobong ya. Jaraknya sekitar 3,4 km teman-teman ya. Di sini juga banyak penjual ya teman-teman, biasanya sore, tapi ini sudah ada warung-warung permanen kayaknya. Ada yang berlubang. Oke, nanti kita akan ketemu dengan perempatan ya, perempatan yang ada di Ngalang Gedang Sari di depan ini. Setelah ini nanti kita akan lanjut terus. Nanti kita akan melewati jalan baru yang ruas Ngalang 1 Ngalang 2 ini. Masuk di wilayah Ngalang ya. Ini kalau perempatan ini kalau ke kiri ini ke arah Gedang Sari teman-teman ya. Kalau ke kanan ini bisa ke arah Sambi Pitu, dan kita akan terus nanti kita mengarah ke lapangan udara Gading ya. Di Ngalang tadi itu ada 2 jembatan, yang Ngalang 1, jembatan Ngalang 1 dan jembatan Ngalang 2 yang dibangun, yang dulu sebenarnya melewati sungai tapi tidak terlalu lebar juga ya teman-teman. Jadi jembatan Ngalang ini tidak terlalu lebar.
itu berapa kali saya ekspos waktu pembangunannya ya di sini. Jembatan Ngalang 2 yang di sini, malah yang sana Ngalang 1. Kita di depan ini kita akan sampai di perempatan pas di SMP Negeri 1 Gedang Sari ya. SMP Negeri 1 Gedang Sari sebelah kiri ini. Dan jalan ini kalau ke kiri ini bisa ke Ngelipar, ke kanan ini ke Sambiwitu, dan kita akan lurus teman-teman ya. Kita akan lurus. Nanti kita akan menuju ke arah Playen teman-teman. Nah, jalur yang saya lewati ini itu sudah dibangun kurang lebih tahun 2017, kalau enggak 2017 2018 ya, sebelum pandemi itu sudah dibangun jalur ini. Yang dulunya waktu saya melewati ini belum tahu ya, kalau ternyata secara bertahap itu pembangunan jalurnya itu memang akan disambungkan sampai ke Bogoharjo dan ketemu dengan eksit tol Jogja Solo. Dan ternyata secara bertahap benar-benar terrealisasi ya teman-teman. Sudah hampir 18 kilo tambah 1 kilo yang di Bogoharjo, 19 kilo yang rencananya adalah 28 km ya. Sekitar 28 km rencananya. Jadi kita masih menunggu sekitar di bawah 10 kilo. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Kemarin beberapa dana yang digunakan lebih banyak menggunakan dana keistimewaan, dan kemarin yang di Bogoharjo itu menggunakan dana inpres ya. Itu dikerjakan sekitar 1,275 km yang di Bogoharjo. Ini merupakan daerah termasuk di wilayah Taman Hutan Rakyat Tahura ya, di sebelah kanan ini. Dan kali yang atau jembatan ini yang kita lewati ini merupakan jembatan Kali Oya ya teman-teman. Untuk hutan yang ada di sini itu hutan kayu putih ya, karena di Tahura itu di dalam kayaknya ada penyulingan ya, penyulingan minyak kayu putih ya. Saya pernah masuk ke dalam ketika melihat konservasi kidang itu namanya rusa Timor ya. Itu saya pernah melihat ada penyulingan ini daun kayu putih ya. Sing kancamu yang di Mas Dafa. Sing gone kancamu sapa sih? Ning Krakon. Ora ning kene omahe ndi kok ndi. Omahe kancamu STM. Oh, no, Basam. Oh, ndi. Bar Patung Sudirman. Oh, malah sing arah rono toh, ngiri. Oh. Nah, di depan ini kita akan ketemu pertigaan, teman-teman. Nanti ke arah kiri itu bisa menuju ke Karangmojo. Karangmojo ya, di arah Pidul itu bisa ambil kiri nanti ya. Kemudian kita akan ambil arah kanan yang menuju ke lapangan udara Gading. Ini teman-teman ya, kita akan ambil ke arah kanan menuju ke arah Gading, nanti akan ketemu dengan perempatan Gading.
dan sudah ketemu dengan, nanti kita akan ketemu dengan jalur Jogja Wonosari ya. Nah, kita ambil kanan, kalau ke kiri bisa ke Karangmojo ya, ke arah Pindul, Buah Pindul ya yang terkenal itu ya. Kita arah ke kanan. Nah, ini sudah mengarah ke jalur utama Jogja Wonosari ya. Biasanya ini kalau tidak mendung, ini cahaya mataharinya mengarah ke kamera ya teman-teman, karena memang ini kalau dilihat dari west ya, west itu barat ya mas, apa? Ini lurus west ke barat ini. Ini ya west teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah lapangan udara Gading. Ini perjalanan kita cukup panjang teman-teman hari ini. Mudah-mudahan nanti tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebentar lagi kita mau lebaran. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa juga menggunakan jika memang benar-benar di Gunung Kidul di puncak Bukit Patok itu macet. Dan teman-teman perlu ketahui kalau ingin melihat jalur Jogja Wonosari yang melewati Patok, teman-teman bisa mengakses Kominfo Gunung Kidul ya. Nanti di sana sudah ada live pemantauan jalur jalan di beberapa titik, ada di jalur Patok, ada di jalur Bunder, ada di jalur Gading ya, di Kota Wonosari, di pantai juga ada nanti. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perempatan Gading yang di depan sana. Kalau ke kanan itu ke arah Yogyakarta, ke kiri ke arah Wonosari kota, lurus itu ke Playen ya, ke arah hutan Wanagama ya. Kita ambil arah kiri menuju ke arah kota Wonosari ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita sudah sampai di kota Wonosari. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat perjalanan kita hari ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.